Bagaimana dengan luka-lukanya? Oh, aku sudah mengobatinya, Nduk. Dia segera sembuh. Apakah dia masih belum sadar? Ya, kita tunggu saja. Mungkin sebentar lagi dia akan sadar. Oh, nampaknya dia bukan berasal dari desa di sekitar Bukit Kedung Peluk ini nih. Benar, Ayah. Pakaian yang dikenakannya tidak menunjukkan ciri-ciri orang desa. Dia pasti berasal dari daerah kota. Apakah ketika menemukannya kau tidak melihat dia membawa teman? Tidak, Ayah. Dia hanya sendirian saja. Jamantara yang menunjukkannya padaku. Dia tergeletak di atas semak belukar. Dia sadar, Ayah. Lihat, iya. dia bergerak-gerak. Tenanglah, Nduk. Jangan ribut. Di mana aku ini? Tuan berada di rumah kami di desa Kedung Peluk. Siapakah Bapak? Apakah Bapak yang menolong saya? Nama saya Empu Lungga. Dan ini putri saya. Namanya Nini Loh Jinggan. Iya. Putri saya inilah yang membawa Tuan ke rumah kami. Dia menemukan Tuan tergeletak di atas rumpun semak belukar di kaki bukit. Kalau begitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Juga kepada Nini Loh Jinggan. Terima kasih. Terima kasih sekali atas pertolongan Bapak. Bukan kepada kami Tuan harus mengucapkan terima kasih, melainkan kepada Yang Maha Kuasa. Sebab Yang Maha Kuasalah yang mengatur segala-galanya. Ayah, Ya. mengapa Ayah tidak menanyakan namanya? Iya Tuan. Siapakah Tuan ini? Dan mengapa Tuan sampai terluka parah? Apakah yang telah terjadi menimpa diri Tuan? Nama saya Mantri Parakrama. Tapi maaf, Bapak Lungga. Saya belum bisa menjelaskan mengapa saya sampai terluka parah. Dan mengapa saya sampai tergeletak pingsan di kaki Bukit Kedung Peluk. Maaf, saya belum dapat menjelaskannya sekarang. Barangkali pada lain kesempatan, saya akan menjelaskannya kepada Bapak Lungga. Tidak apa Tuan. Jadi Tuan bernama Mantri Parakrama. Baiklah. Sekarang sebaiknya Tuan istirahat. Ya, Nduk. Kulihat tadi kau sedang memasak bubur manis. Iya, Ayah. Ya. Aku sudah selesai memasak bubur manis dengan sedikit air santan. Kalau begitu ambillah kemari. Kukira Tuan Mantri ini perlu makan barang beberapa suap untuk menguatkan tubuhnya. Ambillah, Nduk. Iya, Ayah. Saya hanya akan merepotkan Bapak saja. Jangan pikirkan soal itu, Tuan. Tuan memang membutuhkan makanan sedikit supaya tubuh Tuan tidak terlalu lemah. Biarlah, berbaring sajalah. Biarlah putri saya yang akan menyuapi Tuan. Tuan tidak perlu canggung. Putri saya itu anaknya cukup baik. Dia tidak akan mengganggu Tuan. Terima kasih. Terima kasih sekali atas pertolongan Bapak. Bagaimana Tuan Mantri Parakrama? Saya lihat keadaan Tuan menjadi lebih baik. Iya, Bapak Lungga. Saya tidur nyenyak sekali semalam. Dan pangkal leher saya tidak lagi begitu terasa sakit. Oh ya, di mana putri Bapak Lungga? Dia sedang menyiapkan makan pagi untuk Tuan Mantri Parakrama. Putri Bapak Lungga itu sungguh seorang gadis yang berbudi luhur. Hatinya sangat mulia. Saya sangat terkesan. Apakah dia satu-satunya putri Bapak Lungga? Iya, dialah satu-satunya anak saya. Anak tunggal. Dia tidak pernah pergi kemana-mana. Sekali waktu dia memang bermain-main agak jauh bersama Jamantara. Jamantara? Siapa dia? Jamantara itu adalah nama untuk harimau peliharaannya. Oh, begitu. Saya tahu. Tentulah harimau yang telah membuat saya sangat terkejut. Dia tidak akan mengganggu, Tuan. Dia seekor harimau yang baik. Dia tidak pernah mengganggu manusia.
Ayah, Iya. ayah, lihatlah. Aku sudah menyiapkan sepiring bubur santan untuk Tuan Mantri. Oh, bagus. Bagus sekali, Nduk. Nah, Tuan Mantri, biarlah anak saya yang menemani Tuan. Saya harus bekerja di ladang. Maklum, Tuan. Saya ini orang tani. Silakan Bapak Lunggah, silakan. Empu Lunggah segera melangkah meninggalkan ruangan bilik. Nini Luh Jinggan mendekati Mantri Parakrama yang duduk setengah terbaring di atas ranjang bambu. Ayo Tuan Mantri, makanlah. Aku ingin tahu apakah bubur santanku enak ataukah tidak. Aku ingin pendapatmu, Tuan Mantri. Cobalah, ayo cicipilah. Terima kasih Nini Luh Jinggan. Kebetulan sekali perut saya sudah terasa perih. Tentu saya dapat menghabiskan sepiring bubur santan ini. Bagaimana? Bagaimana rasanya Tuan Mantri? Enak tidak? Enak. Enak sekali. Sedap sekali. Sungguh suatu pagi yang cerah. Pagi yang menyenangkan. Angin bertiup sejuk dan sepiring bubur santan manis dan seorang gadis kecil berwajah manis. Tuan Mantri, jangan menggoda aku. Ayo cepat, makanlah. Kalau masih kurang, aku akan mengambilkannya lagi untukmu. Mantri Parakrama terus menyuap bubur santan manis yang dihidangkan Nini Luh Jinggan. Tiba-tiba hatinya menjadi sedih dan matanya berkaca-kaca. Semuanya berubah dalam sekejap mata. Perang telah mengakhiri segala-galanya. Ramapati dan cecunguknya terus menyebarkan bencana. Semuanya lenyap. Semuanya pergi bagaikan asap. Gusti Lembu Sora sudah tiada lagi. Demikian pula keluarganya. Kakang Demung Wira dan keluarganya juga sudah menjadi korban. Istriku, anak-anakku, aku tidak tahu nasib apa yang telah menimpa mereka. Mungkin mereka masih hidup, tapi mungkin juga mereka sudah menjadi korban peperangan. Tuan Mantri, Tuan Mantri, mengapa Tuan Mantri menangis? Lihatlah, air mata Tuan Mantri menetes ke piring bubur. Ada apa Tuan Mantri? Mengapa tiba-tiba Tuan Mantri menjadi murung? Tidak, Nini, tidak. Aku tidak apa-apa. Aku hanya terkenang pada sesuatu yang indah, yang sekarang sudah pergi jauh. Tidak, Nini, aku tidak apa-apa. Bubur santanmu enak sekali. Lihatlah, aku akan menghabiskannya. Demikianlah Mantri Parakrama tinggal beberapa hari lamanya di pondok kediaman Empu Lunggah di lereng Bukit Kedung Pelu. Pada hari yang keempat, keadaan Mantri Parakrama sudah benar-benar mengalami banyak kemajuan. Luka-lukanya sudah mulai kering dan tubuhnya kembali segar. Malam harinya, Mantri Parakrama, Empu Lunggah dan Nini Luh Jinggan bercakap-cakap di serambi pondok. Mereka bicara tentang berbagai hal. Jadi Tuan Mantri Parakrama adalah salah seorang pengawak Praja Majapahit. Lalu, mengapa Tuan sampai mengalami terluka parah? Apakah sebenarnya yang telah terjadi? Mungkin Bapak Lunggah sempat mendengar berita mengenai Gusti Lembu Sora? Ya. Sekalipun kami tinggal di daerah yang terpencil, kami juga sudah mendengar berita itu. Orang-orang di bawah sana bicara panjang lebar mengenai peristiwa yang menimpa Gusti Lembu Sora. Konon kabarnya sempat terjadi pertempuran di perbatasan kota Raja Majapahit. Itulah Bapak Lunggah. Iya. Akhirnya pertempuran tidak dapat dihindarkan lagi. Kami terpaksa memberikan perlawanan. Tapi perlawanan kami akhirnya dapat dipatahkan. Gusti Lembu Sora akhirnya tertangkap. Dan konon menurut berita, beliau sudah tewas di tangan prajurit-prajurit Ramapati. Prajurit Ramapati itu apakah orang-orang jahat semuanya, Tuan Mantri? Ya, begitulah. Mereka tidak segan-segan membunuh orang. Kadangkala orang yang tidak berdosa.
Dan mereka tidak segan-segan melakukan kekejaman, kelicikan, ataupun kecurangan-kecurangan. Kalau kota Raja Majapahit banyak dihuni orang-orang jahat, aku tidak ingin lagi pergi ke sana. Untuk apa? Lebih baik aku bermain-main di sekitar tempat ini. Di sini tidak ada orang jahat. Benar, Nini. Di tempat terpencil seperti ini, di desa yang tenang dan damai, hampir tidak kita temukan orang jahat. Biasanya orang-orangnya lugu dan ramah. Lain sekali dengan keadaan orang-orang di lingkungan istana. Sekalipun pakaian mereka serba gemerlapan dan rumah mereka mentereng mewah, dan mereka adalah orang-orang terpelajar, tapi rata-rata mereka terjangkit penyakit kota yang parah. Itulah sebabnya saya sarankan agar Nini Luh Jinggan tetap tinggal di desa Kedung Peluk ini. Keadaan di sini lebih nyaman, jauh dari kebisingan, jauh dari segala perbuatan-perbuatan yang tercela. Nah, dengar itu, Nduk. Kau selalu membujuk-bujuk ayahmu untuk diantar ke kota Raja Majapahit. Dengar itu, kata Tuan Mantri Parakrama. Sekarang kau sudah mulai percaya, bukan? Baik, Ayah. Nah, aku percaya. Tapi bukan berarti aku lalu tidak ingin pergi ke Majapahit. Duh. Suatu saat nanti, aku ingin main-main ke kota Raja Majapahit. Kalau misalnya Ayah tidak bersedia mengantarkan, aku bisa pergi bersama Jamantara. Kalau kau pergi bersama Jamantara, kau bisa membuat geger orang-orang Majapahit, Nduk. Biar saja, Jamantara tuh tidak akan mengganggu mereka. Demikianlah, mereka bertiga bercakap-cakap sampai jauh malam. Mantri Parakrama memang sengaja membatasi pembicaraan. Sebelum tengah malam tiba, mereka pun berangkat ke tempat tidurnya masing-masing. Dan malam pun menjadi sunyi. Meski baru muncul dengan cerah di ufuk timur, Luh Jinggan bergegas melangkah ke ruangan bilik yang ditempati Mantri Parakrama. Tangan kirinya menjinjing kendi berisi air putih, sementara tangan kanannya membawa sepiring bubur santan. Tuan Mantri? Tuan Mantri? Loh, di mana Tuan Mantri? Kok tidak ada? Tuan Mantri? Tuan Mantri?